Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, ini Ya teman-teman, sehat semua teman-teman? Sehat terus. Sehat ya? Terus. Oke, alhamdulillah. Kita mulai ya untuk pembelajaran matematika di hari ini teman-teman. Ya. Kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, sifat-sifat operasi bilangan bulat, operasi hitung campuran bilangan bulat. Silakan Usaki dalam penyampaiannya teman-teman fokus dan silakan mikrofonnya dimatikan dulu ya. Nanti kalau misalnya Usaki tanya silakan dinyalakan ya seperlunya saja. jangan dikeluarin tuh Ya, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita mulai ya. Yang pertama kita bahas adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, kemarin kita sudah di sesi pertama ya di pertemuan pertama kita membahas yang namanya penjumlahan dan pengurangan ya. Sekarang kita ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, perhatikan teman-teman. Di dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat, teman-teman harus menguasai yang namanya konsep dasarnya dulu. Ya, konsep dasar dalam perkalian dan pembagian ini sudah saya tuliskan ya teman-teman, dilihat ya. Yang warna hijau ini adalah positif, yang warna merah ini adalah negatif ya. Konsep yang pertama, kalau ada tanda positif dikalikan positif, pasti hasilnya positif. Kalau di sini ada negatif, dikalikan ada negatif ya, berarti juga positif. Kesimpulannya apa teman-teman? Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Positif dikalikan positif, negatif dikalikan negatif, itu adalah hasilnya positif. Berarti kalau tandanya sama, hasilnya positif. Yang kedua, kalau di sini ada positif dikali negatif, pasti dia negatif. Kalau berbeda itu negatif. Sama, di sini ada negatif dikali positif, itu pasti negatif. Kesimpulannya adalah jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Pembagian bagaimana? Sama ya. Sama dengan perkalian. Kalau yang tandanya sama, pasti positif. Kalau tandanya berbeda, pasti negatif. Itu adalah konsepnya perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ini harus dihafalkan, harus dipahami. Hafal saja kalau tidak paham, pasti nanti hilang ya. Kalau teman-teman itu paham, pasti otomatis teman-teman itu bisa. Bisanya apa? Sampai jangka panjang ya, karena paham. Nah, lebih jelasnya teman-teman ya, sebelum kita dicontoh ya, ini ada kata kunci ya, tandanya sama positif, tandanya berbeda negatif. Nah, saya sudah sediakan ya, ini ada soal perkalian dan pembagian ya. Kita bahas bersama. Ini saya sudah tandai ya, perkalian dulu ya teman-teman ya. Di sini ada negatif 3 dikali negatif 7 sama dengan, sebelum ini sudah ya ada jawabannya ya, kenapa kok positif? Saya tanya, di sini itu tandanya sama atau beda teman-teman? Sama. Kalau sama, berarti tadi apa? Positif. Nah, gitu ya. Di sini juga sama. Nah, di sini positif dikali positif, 2 dikali 6, pasti nanti positif. Tinggal 2 kali 6 berapa? 12. Kalau ini, kalau beda bagaimana, Us? Di sini ada positif, di sini ada negatif. Kan ini berbeda toh, Cah? Ya toh? Karena ada positif dan negatif. Pasti hasilnya nanti negatif. Tinggal dikalikan 7 kali 5 berapa? 35. Ini sama. Ada negatif 8 dikali ada positif 4. Karena ini tandanya berbeda, pasti hasilnya negatif.
8 kali 4 berapa? 32. Dari sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Bisa ya. Pokoknya kalau sama itu positif. Kalau berbeda itu negatif. Sekarang pembagian sama persis ya. Di sini sama atau berbeda teman-teman? Negatif 21 dibagi negatif 7. Berarti sama atau berbeda tandanya? Sama. Sama. Kalau sama pasti positif. Tinggal 21 dibagi 7. Berarti berapa? 3. Gampang atau gampang? Ya dua-duanya. Ya. Oh iya, betul ya. Sekarang ini, yang berbeda ini ada yang berbeda. Ini ada positif. Di sini ada negatif. Pasti kalau yang berbeda itu adalah negatif. Selanjutnya adalah dibagi saja 27 dibagi 3 berarti 9. Gampang toh? Coba teman-teman, bukunya dibuka halaman 15. Halaman 15 teman-teman. Bentar, Us. Ya. Buka ya 15 ya. Ya. Sudah? Di halaman 15 ada latihan 5. Silakan di latihan 5 1. Ya, tidak dikerjakan ya. Cepet-cepetan. Nomor 1 itu 5 kali negatif 4. Diidentifikasi, dianalisis dulu. Di situ tandanya sama atau berbeda? Berbeda. Kalau berbeda berarti apa? Negatif. Hasilnya negatif, Peter. Kalau sudah berarti tinggal 5 dikali 4 berapa? 20. Berarti hasilnya negatif 20. Siapa yang masih bingung? Tidak. Nah, tidak ya, gampang ya. Nomor 2 cepet-cepetan itu. Dianalisis sendiri, dijawab sendiri. Nomor 2 berapa hasilnya? Negatif 12. Negatif 12. 100 semua. Wes, perkalian lewat ya. Sekarang pembagian. Nah, hebat ya. Sekarang yang latihan 6, teman-teman. Latihan 6 ya. Ayo. Usaki kasih yang nomor 2. Cepet-cepetan. Nomor 2 itu. Negatif 5. Negatif 5 karena dia itu kan dianalisis dulu dia berbeda ya, berarti dia harusnya hasilnya negatif. Jadi 15 bagi 3 negatif 5 betul. Sekarang nomor 4. Yo, cepet-cepetan. 10. Negatif 10. Yo. 10. Atau negatif 10. 10. Hebat. Karena itu ada tandanya sama, negatif dan negatif. Kalau sama berarti positif. Berarti 20 dibagi 2. Berarti berapa teman-teman? 10. Positif 10. Masya Allah gampangnya ya Allah. Berikanlah kegampangan ini ya Allah. Ya. Siap teman-teman? Kita lanjut ya. Ya lanjut. Perkalian pembagian sudah bisa. Sekarang kita sifat-sifat operasi hitung. Perlu konsentrasi. Perhatikan ya. Ini sifat-sifat operasi bilangan bulat, teman-teman. Ini hanya mengulang ya, Usaki ya. Ini karena di kelas 4, kelas 5 sudah ada. Ya, di kelas 6 Usaki hanya memunculkan lagi, mereview lagi. Itu ya, teman-teman ya. Ada sifat-sifat operasi hitung itu ada 3. Yang pertama adalah sifat komutatif. Ada sifat asosiatif. Ada sifat distributif. Kalau komutatif itu adalah pertukaran, perhatikan, pertukaran saja ya. Kalau Usaki punya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Perhatikan mikrofonnya dimatikan dulu mikrofonnya, mengganggu sekali itu. Ya, tidak bisa konsentrasi nanti. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya ini A ditambah B sama dengan B ditambah A. Perhatikan ya. Ini hanya pertukaran saja. Di sini A ditambah B. Tetapi kalau
di sini dibalik saja teman-teman. Jadi B ditambah A. Itu hanya apa? Hanya pertukaran. Contohnya seperti ini loh teman-teman. 3 ditambah 7 hanya ditukar tempatnya saja. Di sini 7 ditambah 3. 3-nya di depan yang sini, tetapi yang di sini 3-nya di belakang. Sama, kalau di sini 7-nya di belakang, pasti di sini di depan. Hanya pertukaran saja. Itu namanya komutatif ya. Ini penjumlahan. Kalau perkalian bagaimana? Sama. A dikali B sama dengan B kali A. Ditukar saja ya. Sama toh. 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Ini hanya berpindah toh. 4-nya ini di depan. Kalau di sini itu di belakang. 5-nya juga. Ini di belakang, ini di depan. Sama ya. Itu dinamakan komutatif. Yaitu adalah pertukaran tempat saja. Yang kedua, yaitu adalah asosiatif. Ini adalah pengelompokan. Ya. Diperhatikan ya. Kalau yang namanya pengelompokan atau asosiatif itu seperti ini. Gambarannya ya, Usaki punya A ditambah B di dalam kurung, ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung, B ditambah C kurung tutup. Maksudnya bagaimana? Dikelompokkan saja. Yang saya kelompokkan yang sini adalah A ditambah B. Tetapi yang di sini yang saya kelompokkan adalah B tambah C. Sama ya, ini coba dilihat. 2 ditambah 3 ditambah 5 dalam kurungnya ini adalah 2 tambah 3. Tetapi di sini itu yang dikelompokkan adalah yang 3 dan 5-nya. Berarti 2 ditambah 3 tambah 5. Kita kalau tidak percaya pasti sama ya hasilnya. 2 ditambah 3 berapa? 5. 5 tambah 5 berapa? 10. Ini sama. 2 ditambah 3 tambah 5 berapa? 8. 2 tambah 8 berapa? 10. Nah, sama ya. Ini yang dinamakan pengelompokan. Perkalian sama. Ya, tinggal dibalik gini aja ya. Pengelompokannya ya. Nah, yang perkalian sama. Ini yang dikelompokkan adalah 3 kali 4. Yang 2-nya di luar. Nah, berarti ini yang di sini. 3-nya ini sekarang di luar. Yang saya kelompokkan adalah 4 dan 2. Nah, 4 kali 2. Nah, hanya dikelompokkan. Gitu ya teman-teman ya. Itu namanya asosiatif. Sudah tahu komutatif, sudah tahu asosiatif, sekarang yang ketiga yaitu adalah distributif. Dari kata distribusi, disebarkan, ya disalurkan. Kalau IPS disalurkan, tetapi kalau di matematika ini distributif namanya penyebaran. Penyebaran ini bagaimana? Ini perkalian terhadap penjumlahan. Ini terhadap ya THD ini ya. Perkalian terhadap pengurangan. Ilustrasinya adalah, gambarannya adalah Usaki punya A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kok bisa itu Us? Bisa. Caranya bagaimana? Begini ya. A dikali B. Nah ini saya kalikan ini dulu. A kali B saya tulis A kali B dikasih kurung. Ditambah ini dari mana? Ini loh. Karena ini perkalian terhadap penjumlahan. Ini harus kalau di sini tambah, di sini juga ditambah. Setelah itu A dikali C. Berarti A dikali C. Ini dikurung. Nah, gitu aja ya teman-teman ya. Penyebaran, cara menyebarkan adalah A ini sebagai porosnya. A dikali B dan A dikali C. Plus ini menyesuaikan. Contohnya seperti ini. Usaki punya 2 dikali 3 ditambah 4. Ya toh? Berarti saya sebarkan. Penyebarannya bagaimana? 2 dikali 3 tak tulis. 2 kali 3 tak kasih kurung. Oh di sini tambah. Di sini juga ditambah. Setelah itu 2 dikali 4. Oh 2 kali 4. Dia tak kurung sama dengan 14. Ini kalau dikerjakan yang 14, ini dikerjakan juga 14 sama. Ruang kanan dan kiri itu pasti jumlahnya sama.
Itu kalau penjumlahan. Kalau pengurangan bagaimana? Oh, sama. Ya. A dikali B dikurangi C sama toh. A dikali B dulu, A kali B kurung. Loh, ini kok ada di sini ada pengurangan. Ya karena di sini ada pengurangan. Berarti dikurangi. Terus setelah itu A dikali C. A kali C tak tulis A kali C. Ya, toh, berarti 3 kali 4 dikurangi 2. Kalau saya sebarkan adalah porosnya itu 3. 3 kali 4 dulu, berarti 3 kali 4. Lagi kembali ke poros lagi, 3 kali 4. 3 kali 4. Karena ini di sini pengurangan, berarti di sini juga pengurangan. Gitu teman-teman. Mudeng teman-teman? Mudeng. Mudeng? Mudeng. Mudeng ya, sip. Coba kita aplikasikan di dalam buku coba ya teman-teman ya. Di halaman 17 coba. Usaki pengen halaman 17. Sudah? Di latihan 7 teman-teman. Latihan 7 nomor 1 yang A. Itu menggunakan sifat komutatif. Hanya pertukaran saja. Kalau ada di situ negatif 15 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah titik-titik. Titik-titiknya itu angka berapa teman-teman? 15. 15. Negatif 15. Harus cermat ya. Negatif 15. Pinter banget. Yang B, cepet-cepetan. Titik-titiknya itu berapa? Negatif 13. Negatif 13. Nah, gampang tuh teman-teman. Sekarang itu yang nomor 2 yang A. Ayo. Titik-titik yang awal itu berapa? 26. 26. Tambah 24. 24. Alhamdulillah sudah paham. Ya. Itu komutatif. Sekarang yang asosiatif teman-teman. Halaman 19. Sudah. Coba, yuk kita bersama-sama. Panjang nih. Nah, panjang dong. Ya, karena ini asosiatif. Coba. Usaki punya. Yang A ya, negatif 15 ditambah negatif 13 ditambah 23. Yang dikelompokkan adalah yang negatif 15 ditambah negatif 13. Terus yang di sampingnya setelah sama dengan yaitu adalah negatif 15 ditambah titik-titik ditambah 23. Titik-titiknya itu berapa? Negatif 13. Negatif 13. Negatif 13. Hebat. Ya, sip. Yang B. Yang B. 56 ya, karena di situ yang belum ada adalah 56 ya. Intinya seperti itu ya. Yang titik-titiknya yang selanjutnya itu hanya penjumlahannya saja ya, 15 ditambah yang hasilnya tadi. Itu nanti bisa sendiri ya. Berarti mudeng ya, asosiatif ya teman-teman ya. Mudeng. Ya, sip. Sekarang ya. Maaf terlambat, Us. Oh, terlambat. Ya, nggak apa-apa. Ini saya sudah rekam ya, nanti yang ketinggalan nanti dilihat di rekamannya saja nggih. Nggih. Ya. Karena waktunya berjalan ya. Kita lanjut ke halaman 21. Sekarang yang distributif. Ayo, kita bersama ya. Kayak orang. Yang nomor 2 itu gimana? Lupa. Nomor 2 yang mana? Yang halaman berapa? 20. Halaman 20. Nomor 2 yang B. Oh, yang ini toh? Oh. Ya. Yang nomor berapa, Mas? Ya, itu yang B itu gimana? Yang B, ayo, yang B. Negatif 42 ditambah 12 ditambah 19. Yang dikelompokkan yang pertama adalah 12 tambah 19. Berarti titik-titik yang di B itu yang sama dengan yang dalam kurung berapa itu?
Negatif 42 sama 12. Negatif 42 ditambah 12 hebat. Sing 19-nya di luar. Di luar. Nah, gitu ya, bisa ya? Coba C, Bisa. ayo. Yang C. Yang C. C yang di luar itu berapa? Yang di luar. Titik yang di Negatif luar berarti 28. negatif 28. Terus dalam kurungnya 45 tambah 25. tambah Tambah 25. 25. Sudah bisa. Ya Mas Alfan ya. Terus berarti yang depan itu Sekarang yang ya. Ini Mas. berarti yang depan itu gimana, Us? Tetap depan itu. Yang 42 itu Pokoknya berarti urut kurung. dari depan. Yang minus Iya. itu kurung. Iya, betul. Gitu. Negatif 28 itu loh Mas yang C ya. Negatif 28. Coba Mas Alfan coba. Mas Alfan yang D, yang lainnya diam. Yang D Mas Alfan. Nomor berapa? Yang D. Betul ini Coba. D berarti Yang dikurung. D. Sebentar. Mas Alfan. Minus 53 kurung dulu deh. Minus 53 ditambah 23 yang di luar 26. Nah, sudah. Setelah itu tinggal mbok itunya saja. Berarti kan 50 negatif 53 ditambah sing dalam kurungnya mbok jumlahkan. 23 tambah 26 berapa? 49. Terus ditambahkan. Gitu tok Mas ya. Kan itu ada lanjutan titik-titiknya itu loh ya. Ya. Nah, itu hanya dijumlahkan saja. Itu ya. Sekarang yang halaman 21 yang distributif teman-teman. Silakan distributif itu. Yang satu. Yo, siapa yang bisa? Nomor apa, Us? 24 kali titik-titik ditambah 24 kali titik-titik sama dengan 24 kali 12 tambah 8. Ayo, tadi yang namanya distributif itu adalah penyebaran. 24 kali 12 tambah 24 kali 8. Nah, hebat. Ya, betul. Yang B, titik-titiknya itu berapa? Waduh. 30 kali negatif 6 dikurangi kurung 30 kali negatif 16. Ya, hebat. Ya. Yuk. Nah, Mas Arya hebat. Yang lainnya harus hebat loh ya. Jangan ya. Halaman berapa, Bos? Halaman 21. Oh, Oh ya. habis ketemu bukunya, Dari tadi kayak walah. nyari buku. Habis itu. Oh iya ya. Udah ya, dilanjutkan ya teman-teman ya. Ya. Sifat-sifatnya sudah bisa. Lah, sekarang ini biasanya yang mubeng di sini di operasi hitung campuran. Tapi tenang saja ya, jangan sampai mubeng ya. Operasi hitung campuran bilangan bulat teman-teman itu adalah gabungan dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya, dan ada tanda kurung di situ. Nah, ini. Perhatikan teman-teman, operasi hitung campuran ini di dalam bilangan bulat, teman-teman ada aturannya. Di kelas 5 pasti sudah diterangkan Ida dulu ya. Aturannya apa? Saya ingatkan teman-teman. Ini tidak boleh dilanggar ya, tidak boleh ini diabaikan. Karena kalau diabaikan nanti teman-teman pasti salah ya. Yang pertama bagaimana ya, operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang paling utama kamu cari soal itu ada operasi kurung di dalam kurung atau tidak. Kalau ada silakan dikerjakan pertama kali. Kalau tidak ada silakan enggak usah. Kita lanjutkan yang aturan kedua. Aturan yang kedua yang harus dikerjakan adalah operasi perkalian dan pembagian. Ini dikerjakan yang paling kiri dulu. Ya, maksudnya yang paling kiri ya itu adalah seperti ini. Ada perkalian dan ada pembagian. Yang kiri dulu kan perkalian, ya harus perkalian dulu. Jangan yang pembagian ya, didahulukan yang kiri dulu.
Setelah itu, kalau perkalian dan pembagian sudah selesai dikerjakan, baru kita mengerjakan yang penjumlahan dan pengurangannya. Kalau sudah selesai, ya, itu adalah 3 aturan di dalam operasi hitung campuran bilangan bulat. Tidak bisa diganggu-gugat. Terus, aku tidak pakai aturan itu ya, ketemu nilainya, ketemu, tapi tidak pas, tidak tepat. Pasti nanti kamu salah. Itu ya teman-teman ya. Ini harus dipegang erat-erat di dalam kita mengerjakan yang namanya operasi hitung campuran bilangan bulat. Lebih jelasnya kita itu ya kerjakan dulu. Nomor 1, Usaki punya yang namanya soal operasi campuran bilangan bulat. Ada negatif 4 ditambah 6 dikali negatif 7. Dianalisis dulu. Adakah di sini operasi yang di dalam kurung, teman-teman? Ada nggak? Tidak. Tidak ada. Us, di sini ada kurung negatif 7 gitu kok, Us. Nah, kurung di sini itu tidak yang namanya kurung dalam operasi hitung. Di sini hanya pembatas saja, karena ini negatif 7. Ya, yang dinamakan dalam kurung operasi hitung yang nomor 2 ini loh. Nah, seperti ini. Ada negatif 15 tambah 30. Berarti ada kurung. Berarti ini yang harus dikerjakan dahulu. Tapi yang nomor 1, di sini tidak ada yang namanya tanda kurung. Berarti apa teman-teman? Itu aturan nomor 1 dihilangkan. Nah, sekarang kita menginjak ke peraturan kedua, yaitu adalah di sini ada penjumlahan dan ada perkalian. Yang didahulukan perkalian atau penjumlahannya dulu? Perkalian. Perkalian, karena tadi aturannya perkalian dan pembagian dulu. Berarti teman-teman yang dikerjakan yang ini dulu. 6 kali negatif 7. Berarti negatif 4 saya turunkan. Saya tulis lagi negatif 4. Sekarang saya tanya. 6 dikali negatif 7. Kalau perkalian tadi, di sini ada positif, di sini ada negatif. Ini tandanya berbeda atau sama? Berbeda. Berbeda. Kalau berbeda, pasti hasilnya apa? Negatif. Negatif. Negatif, hebat. Di sini negatif 42, karena 6 kali 7 itu adalah 42. Bisa saya tulis ditambah negatif 42. Dulu pas penjumlahan teman-teman sudah saya ajarin, kalau di sini ada positif dan di sini ada negatif, positifnya ini akan hilang, melebur menjadi negatif. Berarti saya tulis di bawahnya negatif 4 dikurangin 40 ditambah negatif 42. Kalau ada di sini seperti ini ya, kita kalau menggunakan garis bilangan bulat kemarin ya toh. Pertama kan negatif 4 berarti ke kiri. Kalau jalan lagi negatif 42 berarti kalau di sini negatif berarti pasti di sini negatif karena dia jalannya ke kiri terus. Nah, setelah itu berarti ini tinggal ditambah saja 4 ditambah 42 yaitu adalah 46. Negatifnya jangan lupa. Nanti kalau ini lupa terus lupa saja pasti kamu sudah salah. Sulitnya di dalam operasi hitung itu adalah ada tanda positif dan negatif. Nah, kalau tidak cermat, sudah wassalam, pasti salah ya. Itu ya teman-teman ya, itu adalah nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Coba yang nomor 1 ini, siapa yang belum paham? Nanti saya jelaskan lagi. Saya, Us. Ya, yang belum paham yang mana? Yang dari mana? Semuanya. Semuanya. Oh, semuanya. Coba Mas Rafi'a. Fi, tadi ini negatif 4 ditambah 6 kali negatif 7 yang dikerjakan dulu yang mana, Mas? Tadi itu loh. Peraturannya tadi itu loh.
antara penjumlahan sama perkalian, Mas Rafi'a, kamu ngalamun no, Mas Rafi'a. Itu yang didahulukan yang apa? Di dalam kurung. Bentar, Mas Rafi'a. Oke. Antara penjumlahan sama perkalian itu didahulukan yang mana, Mas Rafi'a? Penjumlahan dan perkalian. Tadi ngapain tadi? Kalian. Teman-teman, yang mana dulu teman-teman? Perkalian. Perkalian dulu Mas Rafi'a. Ya. Ojo turu wae Mas Rafi'a. Perkaliannya dulu Mas Rafi'a. Berarti yang penjumlahan ini nanti. Berarti kan negatif 4 saya tulis di sini dulu. Yang dikerjakan adalah yang ini Mas Rafi'a. 6 dikali negatif 7. Ya. Tadi ini kan positif, ini negatif. Kalau positif dan negatif perkalian itu pasti hasilnya apa Mas Rafi'a? Halo Mas Rafi'a? Hah? Wah Mas Rafi'a ini ora koyo ning sekolahan nih Mas Rafi'a menyepelekan ini. Agak error. Ya. Tidak fokus itu. Teman-teman tadi ada positif dan negatif. Kalau perkalian, kalau tandanya berbeda pasti apa teman-teman hasilnya? Negatif Mas. Nah, ini kan negatif sudah saya itu. Setelah itu kalau sudah tahu negatifnya, ini tinggal dikalikan saja Mas Rafi'a. 6 dikali 7. 6 kali 7 berapa Mas Rafi'a? 42. 6 kali 2. Ya. Sudah mendapatkan negatif ini karena ini perkalian ini ya. Oke, Nah, terus setelah itu Mas, di sini kan ada positif dan negatif. Kalau di sini kamu itu ditulisnya yaitu adalah negatif karena positif dan negatif di sini pasti positifnya ini akan hilang, akan melebur. Ya, ini yang dulu pas pada waktu penjumlahan itu loh Mas. Kalau kamu nggak ingat ya nggak ingat. Setelah berarti saya tulis kan gini. Sama dengan saya tulis negatif 4, negatif 42. Maksudnya ini bagaimana? Negatif 4 ditambah negatif 42. Tapi ditambahnya ini saya hilangkan. Nanti kalau saya tidak hilangkan kan ganda. Ada positif kok ada negatif. Nanti malah bingung. Tinggal gini aja Mas, kalau di sini negatif, pasti negatif. Ini penjumlahan loh, jangan perkalian lagi loh ini. Ini penjumlahan, pengurangan. Tidak seperti ini, 6 kali negatif 7. Katanya Usagi tadi, kalau perkalian itu kan kalau negatif sama negatif ini sama. Kalau sama kan positif lah, ini sama kok ini negatif. Ini penjumlahan, hello ya. Harus dipahami. Nah, penjumlahan sama perkalian dan pembagian itu berbeda ya, pelaksanaannya, aplikasinya di situ. Nah, kalau seperti ini kan sudah operasinya sudah pengurangan. Berarti negatif 4, negatif 42. Berarti ini kalau ada negatif di sini negatif, pasti di sini negatif. Ini tinggal ditambahkan saja 4 ditambah 42. Yaitu adalah negatif 46. Kalau tidak percaya Mas Rafi'a, kamu buat itu garis bilangan. Nanti yang pertama adalah negatif 4. Setelah itu kita berjalan negatif lagi. Negatif itu kan ke kiri, tidak ke kanan. Ke kiri sejauh 42 langkah. 1, 2, sampai 42. Pasti ketemunya adalah negatif 46. Gitu ya teman-teman ya. Semuanya ya. Ya, sip. Sekarang yang nomor 2. Usaki tanya. Di nomor 2, soal nomor 2, itu apakah ada operasi di dalam kurung? Ada. Berarti kalau ada itu harus wajib dikerjakan dahulu. Ya, tadi karena kan ada itu ya tahapan-tahapannya tadi. Berarti yang dikerjakan adalah yang dalam kurung. Coba perhatikan.
Kalau di dalam kurung di sini negatif 15 ditambah 30 itu berapa teman-teman? 15 15 positif ya. Caranya bagaimana? Aku kok kesuwen ya gambar garis bilangan, tak kasih tahu cara seperti ini. Pilih tanda yang angkanya ya, tanda yang angkanya itu paling besar. Antara 15 dan 30 itu yang besar yang mana? 30. 30. Nah, 30 itu positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti hasilnya positif. Langkah yang kedua, angka yang tertinggi, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 30 dikurangi 15 berapa? 15. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau misalnya ya, misalnya yang besar itu kok yang negatif. Misalnya negatif 20 ditambah 10. Berarti yang besar adalah negatifnya. Berarti otomatis nanti negatif. Terus langkahnya sama, yang besar dikurangi yang kecil. 20 tadi kan yang besar dikurangi yang kecil itu adalah angka 10. Berarti 20 dikurangi 10, berarti 10. Hasilnya negatif 10. Kalau ada seperti ini, teman-teman harus mencari dulu. Angka yang besar itu yang mana? Antara dua ini. Ya, nanti itu untuk menentukan yang namanya positif atau negatifnya. Dari sini mudeng teman-teman? Mudeng. Ya. Berarti kalau seumpama ya ada negatif 100 gitu sama 0. Itu besaran 0 kan, Us? Berapa? Negatif 100 sama 0 itu besaran 0. Iya, betul. Besaran 0. Berarti gimana? Berarti nanti negatif 10, negatif 100 sama 0. 0 itu netral, Mas. Itu beda lagi. Kalau 0 itu namanya perkali apa jenenge ya? Insidental atau apa ya yang primer itu tidak bisa. Ya 0 itu adalah netral, ya berbeda ya, Mas. Nah, misalnya kalau 1 malah bisa ya. 1 sama negatif 15. Kalau di bilangan itu 0 itu juga kalau sama negatif 100 ya besaran 0. Gitu ya, Mas? Iya. Ya, terus setelah itu ini di dalam kurung itu kok sudah dikerjakan, berarti sudah ketemu yaitu positif 15. Berarti sekarang tinggal yang belum dikerjakan yaitu angka 4. Berarti 4 dikali 15 sama dengan berapa? 60. Pokoknya kalau kita itu mencari operasi hitung itu gampang. Tinggal teman-teman itu menyesuaikan rule-nya atau peraturan. Kalau ada dalam kurung kerjakan dulu. Setelah itu kalau ada perkalian dan pembagian, silakan perkalian dan pembagian dulu. Setelah itu baru penjumlahan. Ya, sekarang kok sudah. Thank you. Nah, ini ya. Silakan yang nomor 5 dikerjakan di buku tugas, teman-teman. Ya. Ditulis dulu. Dikerjakan, nanti kita bersama-sama. Nomor 5 ini loh, di layarnya Usaki. Oh, sebentar. Nah, di layarnya Usaki ya, yang dikerjakan ya. Yang nomor 5. Iya, 5 doang. 5 tok ini. Silahkan. Ini ada kurungnya tidak, teman-teman? Ada. Tidak ada. Kurung ini hanya pembatas tok. Kalau tidak ada kurung berarti teman-teman ya sudah nggak ada yang dikerjakan yang di dalam kurung. Kalau tidak berarti yang kedua yaitu ada perkalian dan pembagian tidak, teman-teman? Ada. Berarti yang kiri dulu. Yang kiri dulu itu pembagian atau perkalian? Pembagian berarti betul ya. Yang dikerjakan adalah ini. Pembagian dulu, setelah itu perkalian, setelah itu baru ditambah. Ya, coba nanti kita kerjakan bersama. Tapi yang paling penting teman-teman dicatat dulu. Itu soalnya. Kalau misalkan ya yang kiri itu
kali, yang kanan itu bagi, berarti yang dikerjakan kali dulu. Iya, pokoknya yang kiri dulu ya, Mas. Oh ya. Ya. Silakan dicatat dulu. Nomor 5 saja. 11. Soalnya dicatat dulu. Daus. Udah ya. Daus. Catat maksudnya. Sekarang dikerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah. Sudah? Sudah. Oh, yang lainnya belum. Belum. Coba Mas Arya. Saya diktekan, Mas. Tadi, Mas. Soalnya, Mas. Bentar. 16 dibagi negatif 4 ditambah 8 dikali negatif 5. Pelan-pelan. 16 Dibagi bentar. Oh, ini sudah. Ya, makasih Mas ya. Nggak usah, Mas. ya, Us. Nanti kita bersama-sama. Ya, dikerjakan dulu ya. Nomor berapa, Us? Maaf, Us, tadi saya kehilangan sinyal, Us. Halo, ada yang bisa mendengar suara saya? Soalnya apa, Us? Ada. Ayo, nggak mendengarkan. Dengerin tapi terlalu cepat. Karena tak detekin. Tulis so, Yus. Ya, apa? 16 dibagi negatif 4 ditambah 8 dikali negatif 5. Dah. Ulangi. Langsung ini ya, Pak. Ya. 16 dibagi negatif 4 ditambah 8 dikali negatif 5. Oke. Gimana teman-teman? Sudah selesai? Sudah. Soalnya apa, James? Mantap. Oke, Mas Yusman? Soalnya ini apa aja? Tadi saya kehilangan sinyal, Us. Ini loh, sudah ditulis susah gini loh. Belum toh? Saya. Belum, tadi aku hilang sinyal, Us. Ya. Sudah? Tuh. Kita kerjakan bersama ya teman-teman ya. Siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Aku. Ya. Ya, perhatikan. Yang belum perhatikan Usagi. Ya. Ini ya, yang dikerjakan adalah pembagian dulu. Ya, perhatikan. Kalau nggak bisa nanti juga nggak bisa loh ya. Di sini ada 16 dibagi negatif 4. Maaf ya, ini negatif 4 ya. Saya tak. Nah, ini negatif 4. Nah, di sini dia analisis dulu teman-teman. Di sini ada positif, di sini ada negatif. Tadi kalau pembagian, kalau yang berbeda tanda, pasti hasilnya apa? Negatif. Negatif. Saya tulis negatif. Berarti tinggal 16 dibagi 4. Berapa? 4. Dari sini siapa yang sudah bisa? Nah, sudah. Gitu ya. Kalau sudah, kita kerjakan yang perkaliannya. Berarti ini saya tulis ya. Tambahnya saya tulis. Sekarang ini ya. Perkalian. Kalau perkalian di sini tuh sama atau berbeda tandanya, teman-teman? Berbeda. Kalau berbeda pasti negatif. Nah, saya kurung ya. 8 kali 5 berapa?
40. 40. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah dikerjakan, pembagiannya sudah, perkaliannya sudah, ini tinggal apa teman-teman? Ditambahkan. Tinggal, Ditambahkan. ya. Tadi kan ada toh, ada plus, ada negatif ya, positif dan negatif. Berarti nanti ini Hangus. apa? Hangus. Positifnya hilang. Hangus. Berarti ini negatif ya toh. Negatif. Berarti saya tulis negatif 4, ini menjadi negatif 40. Sama seperti tadi ya. Kalau penjumlahan itu di sini negatif, di sini negatif, pasti negatif. Terus 4 ditambah 40 berapa? 44. Siapa yang betul? Aku. Bisa tuh teman-teman toh? Bisa. Itu ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman kalau mengerjakan ya itu sesuai dengan aturannya. Kalau di dalam kurung dulu ada, silakan kerjakan. Kalau tidak, pilih yang perkalian dan pembagian. Tapi didahulukan yang kiri dulu. Ya, setelah itu kok di situ kok tidak ada perkalian dan pembagian, silakan langsung penjumlahannya. Pasti ada ya, perkalian dulu dan pembagian itu pasti ada karena ini campuran. Itu ya teman-teman ya. Ya. Sip, sudah selesai. Ya. Sekarang soal PR-nya teman-teman. Ayo, silakan dibuka buku paketnya. Mulai dari perkalian dulu, halaman berapa tadi? 15 dulu teman-teman. Ya, semuanya memegang bukunya sendiri-sendiri. Dibuka halaman 15. Yang latihan 5 yang dilingkari nomor 7 dan 9. Ya. Yang dikerjakan hanya 2 saja, nomor 7 dan 9. Yang latihan 5 ya. Sudah? Sudah. Sekarang yang latihan 6, yang pembagian. Cuma 2 juga ya. Nomor 5 dan 10, silahkan dilingkari. 5 dan 10 dilingkari. Sudah? Sudah. Nah. Oke. Sekarang halaman 17 teman-teman. Halaman 17 yang nomor 2. Latihan 7 yang nomor 2 ya. Yang dilingkari hanya 1, yang H. Ya? Sudah. Halaman berapa? Yang mana, Us? 17. Itu pakai sering. Ya. Halaman berapa? Halaman 17, Mbak. 17. Yang mana? Yang 2 ya, latihan 7 yang 2, yang H yang dilingkari. Ya, huruf H-nya yang dilingkari. Sudah? Sudah. Dibalik lagi. Sekarang halaman 19. Latihan 8. Ya, latihan 8 itu ya. Yang dilingkari hanya 1 saja, yang F. Sudah. Yang mana, Us? F. Apa? Yang mana, Us? F. Yang halaman 19 itu loh, yang latihan 8, yang dilingkari yang F. Sudah? Nah ya. Terus, sekarang halaman 21. Terus yang latihan 8 tadi? Yang latihan 8 itu yang F, Mbak. F. Ya. Ya. Udah. Nah, sekarang halaman 21 yang dilingkari adalah latihan 9 yang nomor 2, tapi yang C, 1 saja, C. 2 yang C. Halaman berapa? 21. Ya. Yang C. 2 yang C. Sudah? Ya, yang terakhir halaman 22. Yang 22 itu nomor 5. Latihan 10 itu ya, nomor 5. Nomor 15. Nomor 17.
Ada 3 ya. 5, 15, 17. Sudah? Udah, ini dari awal Us, biar Nah, semuanya kalau dijumlahkan soalnya hanya 10 soal. Nanti dikerjakan di buku tugas ya. Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu jam 9 malam. Us, Ya. coba Sudah mudeng diulangi ya? dari awal Us, biar Ya. Ya, siap. Saya ulangi ya. Ya. Dari halaman 15 semuanya, 15. Perhatikan. Latihan 5 yang dikerjakan nomor 7 dan 9. Ya. Betul semuanya? Betul. Betul. Yang latihan 6 itu yang dilingkari adalah angka 5 dan 10. Betul? Betul. Betul. Terus sekarang di halaman 17. Yang dilingkari itu adalah nomor 2 yang huruf H. Betul? Betul. Betul. Terus dibuka halaman 19. Yang dilingkari adalah huruf F. Betul? Itu nomor berapa Us? Ada nomor 1, nomor 2, nomor berapa Us? Yang nomor berapa? Yang halaman berapa? Yang 19 kan ada 2 nomor, yang 2-nya di Yang baliknya. satu. Yang satu yang F. Ya, Ya. satu yang F ya. Sudah ya? Ya. Terus halaman 21 itu yang C. 2 yang C ya. Ya. Sudah ya? Ya. Betul? Betul. Yang terakhir halaman 22 yaitu adalah angka 5, 15, 17. Sudah betul semua? Betul. Ya, terima kasih teman-teman. Dikerjakan di buku tugas, tidak di buku paket ya, di buku tugas matematika. Pakai cara. Ya, pakai cara ditulis soalnya pakai cara yang bagus. Silakan difoto seperti biasanya, dikirimkan ke Usaki. Nanti tak kasih linknya ya. Paling lambat itu adalah hari Sabtu jam 9 malam. Jelas ya teman-teman ya? Ya, kalau sudah terima kasih atas waktunya teman-teman. Waktunya sudah selesai jam 17.33. Semoga pembelajaran di sore hari ini membawa berkah dan manfaat untuk teman-teman semua. Ya, dari Usaki kalau ada kesalahan minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa live ya.